Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena langkah demi langkah kita sudah dituntun dan berada di akhir pekan. Sungguh kita menikmati berkat Tuhan yang indah. Dan kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita sampai di akhir pekan ini. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua mewarnai akhir pekan kita ini. Terlebih lagi, kita akan mengisi bejana hidup kita dengan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini, di akhir pekan ini kami boleh merasakan semua karya Tuhan dan anugerah Tuhan yang terbaik. Kami akan menjawab semua itu dengan tindakan kami, mau dipenuhi dengan firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu akan menguatkan tubuh kami, menguatkan kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Yeremia 33, ayat 14 sampai 18, penekannya pada 14, mengatakan, ayatnya yang ke-14, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, janjinya akan ditepati. Saudara-saudara, mungkin kita selalu mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi ketika waktu Tuhan itu berlaku, maka Dia akan jadikan semuanya itu indah pada waktunya. Hal ini boleh juga disangkut pautkan atau dihubungkan dengan janji tentang pemulihan, bahwa ada waktunya atau tepat waktunya nanti Tuhan akan menepati janji Tuhan sendiri. Kalimat Ia mengatakan sesungguhnya waktunya akan datang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diungkapkan nubuatan Yeremia mengajak orang Israel yang sedang dalam pembuangan supaya mereka terus berkarya dan bekerja di mana Tuhan menempatkan mereka. Tapi ada waktu Tuhan mereka juga harus pulang kembali ke negerinya untuk membangun Yerusalem. Dan waktu Tuhan itu pun akan ditentukan bukan dari ukuran dan perhitungan manusia, tetapi dari kehendak Allah. Mari kita coba melihat dengan kedatangan Kristus ribuan tahun yang lalu, bahwa waktu Tuhan pun tepat ketika lahirnya seorang bayi di Bethlehem adalah bukti pernyataan janji Allah pada nabi-nabi ribuan tahun yang lalu sebelumnya, dan mengatakan akan lahir seorang bayi yang kemudian namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang maha tinggi, Bapa yang perkasa. Dan Yesus lahir yang sebentar lagi peristiwa kelahiran yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, saudara dan saya akan mengingat rayakan kembali bahwa Tuhan selalu menggenapi waktunya. Dan waktunya Tuhan bukanlah waktu kita. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan tiba waktunya, maka Ia akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Mari saudara, teruslah berkarya, teruslah bekerja, dan siapkan diri kita menyongsong peristiwa Natal yang kudus dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Di pagi hari ini kembali di akhir pekan kami boleh naikkan syukur atas segala karunia yang Tuhan Yesus berikan. Kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Ibu Sri Dewi Francisca Sianturi, Ibu Eni Claudia Leemina, Saudari Debbie Novitasari Surompo, Ibu Desi Amaristi. Kami berdoa juga untuk Bapak Randy Mambu. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga dengan Bapak Andi Agus Nugroho dan Ibu Titin Erna Ekawati yang boleh menikmati pertambahan usia pada hari ini. Tuhan memberkati pertambahan usia perkawinan mereka, sukacita keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang-orang tua kami yang masih dalam tubuh mereka yang lemah dan bahkan dirawat di rumah sakit. Bapak Dumais Wongkaren,
Bapak Boy Kainama dan Ibu Yosina Aipasa Haspes. Tuhan memberkati keberadaan orang-orang tua kami yang saat ini terbaring di rumah sakit atau dalam keadaan tubuh yang lemah terbaring di rumah. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka kembali menikmati secara berangsur-angsur kekuatan dan pemulihan tubuh mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan di pagi hari ini untuk pegawai kantor gereja Koster. Kami berdoa juga untuk Satgas COVID-19. Kami mau berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat yang akan mengakhiri tugas dan yang akan memulai tugas mereka. Tuhan memberkati juga akan seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan memberkati. Demikian juga untuk para diaken penatua, unit-unit misioner yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Kami menyerahkan semua unsur yang ada di jemaat GPB Sejahtera diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan kami dari pusat, Bapak Presiden beserta wakil bersama keluarga, para menteri, dan semua wakil rakyat, bahkan semua kepala-kepala daerah, aparat-aparat keamanan. Tuhan juga berkati TNI maupun kepolisian. Kami menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang karena bencana alam baik banjir bandang ataupun gempa bumi yang beberapa kali mengalami terjadi gempa di belahan bumi Indonesia. Tuhan, jamalah saudara-saudara kami dan kuatkanlah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Hiburkanlah mereka juga dengan kekuatan kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu agar gereja-Mu juga punya rasa kepedulian untuk saudara-saudara kami dan kami boleh berkarya untuk menopang kehidupan saudara-saudara kami nih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan di akhir pekan ini yang kesemuanya kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat mengakhiri pekan. Tuhan memberkati saudara.